Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga di situasi seperti ini kalian semua selalu diberikan kesehatan ya. Baik sehat secara fisik maupun keuangan. Itu yang paling penting. Karena percuma daya tahan tubuh tinggi kalau daya tahan hidupnya rendah. Jadi harus seimbang gitu. Ya, perkenalkan nama saya Dani Beler dan Agustus kemarin saya baru aja melangsungkan pernikahan. Ini dia buktinya tuh. Luar biasa ya. Dan jujur loh, pertama kali nikah, saya tuh ngerasa bangga sekaligus sedih. Bangga karena akhirnya janji saya nikahin pacar saya terwujud. Sedih karena saya udah kepalang janji. Ditambah lagi dari awal nikah, saya belum ngerasain bulan madu. Walaupun pas awal nikah sempat ngerencanain tuh beli tiket pesawat untuk bulan madu. Gara-gara dihajar pandemi, akhirnya yang kebeli madunya doang. Tapi gak apa-apa. Saya belajar, ternyata dalam berumah tangga masalah itu selalu ada. Kayak bulan lalu, saya dan istri saya baru aja berantem tuh. Gara-gara katanya tiap tidur suara ngorok saya tuh kenceng banget. Sampai bikin dia tiap malam selalu kebangun. Sebagai laki-laki dan suami yang siaga dan tanggung jawab, saya gak tinggal diem. Saya mulai mengubah diri saya. Saya mulai rajin olahraga, makan makanan sehat, mengatur pola tidur. Alhamdulillah, sekarang nih istri saya udah gak pernah ngedengar suara ngorok lagi. Semenjak saya tidur di ruang tamu. Tapi gak apa-apa, gak masalah. Dalam rumah tangga masalah selalu ada. Finansial salah satunya. Saya kadang suka iri sama teman-teman saya yang lain. Mereka tuh udah pada financial freedom. Sementara saya masih financial problem. Walaupun wajar sih, karena saya ini orangnya gak pandai menabung. Saya terakhir nabung aja di celengan ayam. Itu pun saya stop, karena pas dihitung uangnya makin hari makin berkurang. Namanya juga celengan ayam, kadang rezekinya suka dipatok. Saya nabung gak pandai, ngatur uang juga gak bisa, cash flow berantakan, ilmu manajemen keuangan saya gak punya. Akhirnya dari situ saya belajar ke beberapa sumber. Ternyata saya baru tahu bahwa dalam memanage keuangan itu ada beberapa poin. Poin pertama adalah pengeluaran tidak boleh lebih besar daripada pendapatan. Kalau pendapatan 2 juta, jangan bergaya sosialita. Kalau gaji saya 2 juta, udah otomatis tuh istri saya gak bisa beli tas Hermes. Gak bisa. Kalau Herman masih mungkin tuh. Tapi kalau Hermes udah gak bisa, mahal banget. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan pernah beli barang yang tidak fungsional. Ini sering banget kejadian nih. Waktu awal nikah, saya sama istri saya sering hunting ke toko-toko furnitur. Itu saya ngelihat banyak barang yang keren-keren banget, tapi gak fungsional. Saya pernah lihat ada jam dinding harganya 1 juta. Jam dinding harga 1 juta. Emang keren sih desainnya, tapi 1 juta. Buset, jam dinding 1 juta. Dari situ saya baru sadar, ternyata waktu itu beneran berharga. Maksud saya kan fungsinya sama-sama ngelihat waktu. Kok bisa semahal itu gitu. Itu duit 1 juta. Kalau saya beliin jam dinding merek biasa, bisa-bisa seluruh isi rumah saya jam semua tuh. Paling saya dikira pengangguran sama tetangga karena punya banyak waktu. Mahal banget. Terus saya nemu lagi ada lampu tidur. Harganya berapa? 2 juta. Lampu tidur harganya 2 juta. Beres dari tempat itu saya pulang, sampai saya gak bisa tidur. Kepikiran gitu, kok bisa lampu tidur mahal banget. Itu kan gak fungsional gitu. Lampu tidur hanya berfungsi ketika kita mau tidur. Begitu kita udah tidur, mata udah merem, udah terlelap, itu lampu udah gak berfungsi lagi. Kalau kita udah tidur, udah merem, itu lampu tidur mau diganti lampu merah juga gak ada bedanya. Paling bedanya di mimpi doang tuh, agak macet sama banyak klakson. Ya Allah, mahal banget. Itu yang diingat ya. Terus poin selanjutnya adalah kita harus bisa adaptasi di era digital sekarang. Kita harus pandai beradaptasi. Apalagi semuanya sekarang serba digital. Bahkan pemerintah lagi mengurangi jumlah uang fisik yang beredar. Nantinya uang fisik di Indonesia nih yang beredar akan dialihkan ke dompet digital. Makanya sekarang banyak banget tuh dompet digital. Walaupun dompet digital ada plus ada minusnya. Plusnya jelas mempermudah kita dalam bertransaksi.
Minusnya masih ada transaksi yang sifatnya harus cash, dan itu akan menyulitkan kita. Contohnya apa? Nyawer biduan. Coba bayangin ya. Yang tadinya bapak-bapak naik ke atas panggung bawa duit 100.000, gara-gara cashless semuanya serba digital, akhirnya bapak-bapak naik ke atas panggung bawa e-wallet. Jadi nyawernya sistem barcode. Jadi si biduannya ditato barcode di sini nih, ditato barcode ya. Goyangannya asik dikit scan, goyangannya mantap dikit scan. Nah yang udah ditransfer ya 100.000, kok nyampenya 70 bang? Ya kan 30-nya cashback. Saya Dani Bella, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.